Albert Einstein lahir di kota Ulm, Württemberg, Jerman sekitar 100 km dari sebelah timur, kota Stuttgart dari pasangan Hermann Einstein dan Pauline. Saat masih kecil, Einstein pindah dari kota Ulm ke kota Munich untuk mengikuti ayahnya yang ingin membuka usaha elektronik di sana. Einstein kecil hidup normal seperti anak-anak lainnya, namun dia mempunyai kepribadian yang sangat pemalu dan senang menyendiri sehingga membuat kedua orang tuanya khawatir. Ditambah lagi, Einstein masih belum bisa berbicara meski sudah menginjak usia 3 tahun. Saat berusia 5 tahun, ayah Einstein menunjukkan kompas padanya dan dia kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang membuat jarum pada kompas bergerak dengan sendirinya. Sejak itu, Einstein mulai tertarik pada alat-alat mekanik. Ketika memasuki usia sekolah, Einstein didaftarkan ke sekolah Katolik. Anehnya, perkembangan Einstein tidak secepat teman-temannya dan dia dianggap lambat dalam menerima pelajaran. Untuk membantu merangsang pertumbuhan anaknya, Einstein mulai mempelajari biola atas dorongan dari ibunya. Perkembangan Einstein yang lambat membuat kedua pamannya merasa khawatir sehingga mereka memutuskan memberikan pelajaran matematika dan sains tambahan saat keponakannya berusia 12 tahun. Siapa sangka, Einstein lebih mahir dalam matematika dan sains daripada bahasa dan seni. Seiring dengan pertumbuhannya, kecerdasan Einstein semakin jelas terlihat. Dia selalu mendapatkan nilai yang bagus dan menjadi juara di kelasnya. Bahkan, Einstein bisa memahami aljabar dan geometri, Alcides, serta membuktikan kebenaran teorema Pythagoras tanpa bantuan siapapun. 2 tahun berselang, saat usianya menginjak 14 tahun, Einstein sudah mampu memahami diferensial dan kalkulus integral. Sayangnya, tepat pada usianya yang ke-15, keluarga Einstein harus pindah ke kota Pavia di Italia karena usaha elektrokimia milik ayahnya bangkrut. Awalnya dia masih tinggal di Munich untuk menyelesaikan sekolahnya. Akan tetapi, sebelum lulus Einstein berpura-pura sakit dan menyerahkan surat dokter kepada sekolahnya untuk pergi ke Italia, menyusul keluarganya. Di Italia, Einstein melanjutkan pendidikannya meskipun tidak disukai guru dan teman, karena sering membantah guru serta mempertahankan pendapatnya di kala lelah dengan perlakuan teman dan gurunya. Einstein lalu memutuskan untuk pindah dan masuk ke Institut Teknologi Swiss Federal yang ada di kota Zurich, Swiss. Di sekolah ini, dia berhasil menerima gelar diploma pada tahun 1896 dan gelar untuk mengajar pada tahun 1900. Setelah menamatkan sekolah formalnya, Einstein tidak langsung mendapat pekerjaan. Hingga suatu hari, teman kantor ayahnya menawarkan pekerjaan asisten pemeriksa di kantor paten Swiss pada Einstein. Di tempat inilah Einstein banyak melihat alat-alat yang berhubungan dengan fisika saat mendaftarkan hak paten. Bahkan, dia kadang-kadang mengoreksi desain, serta menguji kepraktisan alat-alat tersebut. Rasa khas Einstein pada ilmu membuatnya kembali masuk ke dunia pendidikan. Dengan menjadi mahasiswa di Universitas Zurich, tahun-tahun 1905, dia mendapatkan gelar doktor dan memperkenalkan teori-teori miliknya, seperti teori gerak Brown, teori efek fotoelektrik, dan teori relativitas khusus. Seperti yang sudah kamu ketahui, teori relativitas khusus inilah yang membuat nama Einstein dikenal banyak orang. Setelah itu, dia jadi orang yang lebih terbuka dan sering berdiskusi tentang fisika dengan banyak orang. Bahkan, dia tak segan bertukar pikiran selama berjam-jam untuk berdiskusi dengan orang-orang penting dari berbagai disiplin ilmu, seperti matematika, dokter, sastrawan, hingga ahli politik. Ketika namanya semakin dikenal oleh dunia, Einstein mulai mendapatkan banyak tawaran mengajar. Kemudian, pada tahun 1908, dia memutuskan menjadi profesor dan mengajar fisika di berbagai universitas di Amerika, Eropa, serta beberapa negara Asia. Cara mengajar Einstein yang mudah dipahami dan seru membuatnya disukai oleh murid-muridnya. Pada tahun 1909, Universitas Zurich menjadikan Einstein sebagai profesor. 1 tahun berselang, dia dipanggil untuk mengajar di Universitas Jerman yang ada di Prague. Tahun-tahun 1913, Einstein diundang menjadi direktur Institut Kaisar Wilhelm yang ada di Berlin. Di tempat ini Einstein terus melakukan penelitian dan menerbitkan teori relativitas umum pada tahun 1916. Di tengah
Perang Dunia I secara garis besar. Teori relativitas Einstein mencoba melihat hukum-hukum alam seperti hukum geometri yang ada pada fisika. Ketika Perang Dunia II meletus pada tahun 1939, metode untuk membelah atom-atom uranium telah ditemukan. Hal ini berhubungan dengan penemuan Einstein mengenai zat yang bisa diubah menjadi energi. Para ahli fisika saat itu rupanya menyadari bahwa atom-atom uranium bisa menghasilkan suatu ledakan. Einstein merupakan seorang yang sangat mencintai perdamaian. Dalam pikirannya, pengaruh bom atom yang mengerikan dapat menjadi ancaman yang sangat besar untuk musuh-musuh Amerika Serikat. Sayang sekali, Einstein harus menelan kekecewaan karena bom atom justru benar-benar digunakan dalam perang untuk menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Atas kejadian ini, Einstein merasa menyesal karena telah berperan dalam menciptakan senjata paling mematikan di dunia. Akhir cerita Albert Einstein. Albert Einstein sempat menderita penyakit aneurisma aorta perut pada tahun 1948. Beruntung, saat itu Dr. Rudolf Nissen berhasil menanganinya melalui operasi pembedahan. Sayangnya, pada tanggal 17 April tahun 1955, penyakit tersebut pecah dan menimbulkan pendarahan. Einstein menolak operasi karena merasa sudah cukup baginya hidup di dunia ini. Pada tanggal 18 April tahun 1955, Einstein meninggal dunia di Rumah Sakit Princeton, New Jersey, Amerika Serikat saat berusia 76 tahun. Setelah meninggal, otaknya diambil oleh Thomas Stolz Harvey untuk diteliti. Sementara itu jasadnya dikremasi kemudian abunya ditabur di tempat yang dirahasiakan.